Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Dan saya mohon maaf hari ini nanti juga tidak bisa sholat isya bareng-bareng dengan panjenengan sekalian karena saya bagi waktu. Sekali lagi mohon maaf. Oleh karena itu mari kita mulai saja supaya lumayan dapatnya. Baik, kita masuk di hadis yang ketiga hadirin. Masih di bab muraqabah, bab merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga adalah sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Abbas ini hadirin salah seorang sahabat beliau yang masih sangat remaja, masih muda sekali. Karena itu beliau manggilnya gulam. Gulam ini anak muda, jadi masih jejaka, masih muda sekali. Qala Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas yang sekali lagi saat itu masih amat sangat muda, dia berkata suatu ketika, kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka hadirin Nabi kemudian bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam. Coba dipanggil gulam masihan karena masih muda sekali, si anak-anak ya, anak muda ya. Ya gulam, kata Nabi, inni u'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepadamu wahai anak muda beberapa kalimat. Ikhfadillah, yang pertama kata Nabi, peliharalah syariat atau aturan-aturan Allah Ta'ala. Pelihara apa saja yang berkaitan dengan tuntunan agama ini, mulai dari aturan-aturan sholat, syarat rukunnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sampai kepada urusan-urusan haji. Ini adalah syariat atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah. Maka kalau kau pandai menjaga tuntunan Allah itu, yahfadka, Allah akan menjagamu. Jadi jaga oleh Allah. Hadirin, kalau kita dijaga oleh Allah, jangankan dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh penjaga kita saja sudah lumayan aman, tenang, tentram. Ini yang menjaga Allah Ta'ala hadirin, pasti dijaga Allah Ta'ala manakala kita menjaga syariat-syariat Allah Ta'ala. Secara lahiriah
nasihat ini oleh beliau ditujukan kepada Ghulam atau Ibnu Abbas yang saat itu masih sangat muda. Tapi hakikatnya nasihat ini juga untuk kita sekalian. Jagalah olehmu syariat Allah, aturan Allah, tuntunan Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Ini yang pertama. Yang kedua, ihfadillah, jagalah hak Allah Ta'ala. Haknya Allah Ta'ala itu apa? Ya kita puji, kita taati aturannya, kita jauhi larangannya dan segala macam. Jagalah hak Allah, tajidhu tujahadaka, maka kau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Allah akan selalu di sisi kita, hadirin. Kita diperhatikan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta, ini hadirin, ini nanti kita akan bertambah ilmu nggih. Ya sebetulnya bukan hanya itu, setiap saat kita taklim bertambah ilmu, tambah ilmu yang lebih dalam lagi. Kata beliau, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta apa saja, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Nanti kita terangkan nggih. Wa idzasta'anta, dan manakala engkau minta pertolongan, maka fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, timbul pertanyaan. Loh Pak, misalnya kita sedang dalam satu perjalanan ya, atau satu urusan. Katakan dalam perjalanan itu tiba-tiba kendaraan kita rusak, nggih, bannya bocor atau gembos, ngeban, mesinnya ada yang tidak beres dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal nasihatnya kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini sudah bolak-balik sebetulnya kita singgung nggih. Di dalam Al-Quran ini ada catatan kakinya, saya tunjuk ke sini. Di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima itu ayat 35, Allah berfirman, ini perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, yang pertama. Perintahnya Allah kepada orang yang beriman, takwalah kau kepada Allah Ta'ala, wabtaghu laniki. Ini intinya di sini, wabtaghu ilaihil wasilata, dan seterusnya. Ambillah, carilah wasilah untuk menemukan sesuatu. Nah hadirin, ketika tadi dalam persoalan misalnya kendaraan kita rusak, nggih, tentu saja kita tidak bisa langsung minta tolong pada Allah Ta'ala supaya Allah dandani kendaraan kita. Lah ini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan ayat ini tadi, surat Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilata, carilah perantara. Nah perantaranya apa? Ya kita datang kepada tukang ahlinya. Kalau misalnya bannya yang gembos, ya kita ganti serepnya lah. Nanti yang gembos itu kita bawa kepada tukang tambal ban. Atau kalau yang rusak yang lain, maka tentu saja ini wasilah, hadirin. Hakikatnya kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memerintahkan untuk menggunakan wasilah atau perantara. Sama seperti yang sudah kita terangkan kemarin dulu itu nggih, panjang lebar. Kalau kita sakit, kita ada masalah dengan kesehatan kita, ya kalau kita langsung minta kepada Allah ya angel nggih, angel. Maka carilah wasilah. Wasilahnya kepada siapa? Ya datang kepada ahlinya, kepada medis, kepada dokter, kepada yang berwenang untuk mengurusi kesehatan itu. Maka di situ nanti kita akan diberikan jalan keluar, obat atau apalah ya namanya. Maka hadirin, itu hakikatnya kita minta tolongnya tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menggunakan wasilah, nggih. Karena itulah ketika kita diberi obat oleh dokter, maka kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah obat. Ini tidak boleh. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan wasilah medis dan obatnya tadi itu. Karena itu hadirin, banyak di rumah-rumah sakit itu yang kemudian ada ditempel tulisan-tulisan wa idza maritu fahuwa yasbin. Di rumah sakit Islam itu saya sering melihat itu nggih.
ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Hadirin, itu sebetulnya perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika kita sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala, tetapi kita harus menggunakan wasilah, dan kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat atau dokternya. Kalau kita lapar, kita cari makanan. Makanan itulah namanya wasilah, tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa yang mengenyangkan itu makanan. Yang mengenyangkan semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, wa idza sta'anta, kalau kau mohon pertolongan, fasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala, tentu saja menggunakan wasilah berdasarkan Al-Maidah 35 ini tadi. Wa'lam, dan ini kata Rasul berikutnya kepada Ibnu Abbas, hakikatnya juga kepada kita, annal ummata, andai saja umat itu manusia yang banyak jumlahnya. Andai kata banyak manusia, lawijtama'at, kemudian umat atau manusia yang banyak tadi itu kumpul ala ayyang fa'uka bisyai'in, akan memberikan pertolongan yang mendatangkan manfaat kepadamu, sekalipun orangnya banyak banget kumpul di satu tempat untuk memberikan pertolongan dan kemanfaatan kepada kita, lam yanfa'uka, pasti tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu laka, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, bagi orang yang beriman meyakini ini, kalau kita akan dicelakai oleh orang lain, kita tidak akan bisa selama tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau belum ada catatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa ini cetama'u, dan manakala umat itu berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang banyak, ala ayyadurruka, untuk mencelakakan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika, tidak mungkin akan bisa mencelakaimu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, kita ini sudah ditetapkan, digaris oleh Allah Ta'ala, tidak akan bisa dirubah garis Allah Ta'ala itu kecuali dengan doa dan ikhtiar yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau kemudian mengatakan, rufi'atil aqlam, pena-pena yang untuk mencatat takdir kayak ini tadi itu, ketetapan ini tadi itu sudah diangkat penanya. Nah, karena diangkat, wajafatis suhuf, dan tinta yang berada di dalam catatan ini sudah kering ini. Jadi tidak mungkin bisa lagi dirubah kecuali dengan tadi itu doa. Doa bisa dipanjatkan dengan ikhtiar juga. Insya Allah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bisa dirubah kembali. Seperti ada sebuah riwayat yang artinya kurang lebih adalah manakala engkau ingin dipanjangkan umurmu, diberkahkan rezekimu dan lain sebagainya, maka salah satu di antara caranya adalah sering-seringlah menyambung silaturahim. Hadirin, rupanya dengan ikhtiar seperti itu dan dengan doa, maka ketetapan yang berkaitan dengan rizki dan ajal kita bisa dirubah kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Oh, masih ada. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ada kaitannya dengan riwayat yang tadi itu, sekarang yang khusus Imam Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka, jagalah hak-haknya Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Artinya Allah akan selalu bersama dengan kita. Ta'arraf, ingatlah ilallahi, kepada Allah Ta'ala, fi rahai, di dalam saat kau senang. Ketika manusia itu senang biasanya mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak gitu, lupa kepada Allah Ta'ala. Maka pesan Nabi, ketika engkau senang jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Ya'rif
yansuruka, maka Allah akan menolongmu fi syaddati, ketika engkau dalam kesulitan. Maka hadirin, kita dalam keadaan longgar, dalam keadaan senang, banyak rezeki, jangan lupakan Allah Ta'ala dengan cara bersyukur kepadanya, misalnya dengan membagikan sebagian daripada kenikmatan kita kepada orang lain yang berhak menerimanya. Wa'lam annama akhto'aka, ketahuilah apa saja yang luput darimu, lam yakun liusibaka, maka tidak mungkin akan mengenaimu. Wa ma asobaka, dan apa yang mesti mengenaimu, lam yakun liyukhtiaka. Jadi hadirin, maksudnya apa saja yang telah digariskan akan menimpa kepada kita, pasti akan menimpa kepada kita pula. Sebaliknya, apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala tidak akan menimpa kepada kita, pasti akan terjadi seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annan nasra, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan ma'as sabri, bersama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam ayat Al-Quran itu ada firman-Nya, innallaha ma'as sabirin, hanya orang-orang yang sabarlah yang selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal farha, bahwa sesungguhnya jalan keluar itu pasti akan terjadi, ma'al karbi, beserta dengan kesulitan-kesulitan. Kesulitan pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bersabar untuk bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa anna ma'al usri yusron, ini seperti di dalam surat yang tadi kita baca itu, inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu bersabar dan terus bersabarlah. Yang keempat dari Anas, sebelum masuk lanjut. Oke, baik. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, innakum lata'lamuna, akan mengerjakan amalan dosa. Nah hadirin, ini wanti-wanti Nabi melalui sahabat beliau, diantaranya adalah sahabat Anas ini. Ketahuilah wahai manusia, nanti pada satu saat kamu akan mengerjakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang terlarang saja nih. Dia adaku, tapi menurut kamu perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat halus dan remeh saja. Banyak yang menganggap seperti itu. Fi ayunikum, di mata kamu sekalian, minasya'ri, lebih kecil daripada rambut. Kunna na'uduha, padahal Nabi membilang-bilang itu atau menggolongkan itu ala hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman beliau adalah minal mubiqati, termasuk sesuatu hal yang amat sangat merusakkan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mari waspada nggih. Banyak syariat-syariat Allah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, namun demikian banyak orang yang ngremehno nggih, menganggap sederhana. Satu contoh, mohon maaf nggih. Misalnya ada di antara keluarga kita yang perempuan, keluarga yang wanita, kemudian memperlihatkan auratnya. Banyak di antara mereka hadirin yang menganggap sederhana, menganggap remeh, menganggap tidak ada masalah, tidak menutup rambutnya dan lain sebagainya. Padahal itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hal yang amat sangat merusakkan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang wanita yang mestinya harus menutup auratnya, katakanlah rambutnya nggak ditutup, tapi dia tidak menutupnya, kemudian dilihat oleh orang lain selain mahramnya, maka itu nanti di mata Allah Ta'ala merupakan satu hukuman yang luar biasa beratnya, dan tidak cukup bagi orang yang menjalani atau melakoni saja.
Jadi misalnya anak kita perempuan nggih sudah akil balik nggih matur suwun. Dia mestinya harus menutup auratnya, tidak menutupnya hadirin, nanti di samping dia mendapatkan hukuman siksa dari Allah Ta'ala, akan juga menyeret keluarganya, minimal 4 orang hadirin yang akan terkena hukuman daripada kesembronoan seorang wanita yang menampakkan auratnya itu. Di antaranya orang tua laki-lakinya terseret mendapatkan hukuman karena ada anggota keluarganya yang menampakkan auratnya. Kemudian kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, demikian pula kalau mungkin punya saudara laki-laki yang lain, termasuk mungkin nanti anak-anaknya. Karena itu hadirin, hati-hati dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah menganggap kecil, remeh atau sepele. Karena itu di mata Allah Ta'ala luar biasa pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, Al-Khamis an Abi Hurairah, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yagharu, Allah itu cemburu hadirin, seperti seorang suami manakala istrinya bersama dengan orang lain atau bicara yang serius dengan orang laki-laki lain, maka pasti suaminya cemburu karena tanda kesetiaannya. Allah hadirin sangat cemburu kepada umatnya, termasuk kepada kita. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah Ta'ala itu adalah manakala cemburunya Allah Ta'ala itu akan muncul manakala ayatia almar'u, seseorang mengerjakan haramallahu alaihi, yang telah dilarang atau diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cemburunya Allah ini karena cintanya kepada kita sekalian. Kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan merasa luar biasa tidak sukanya. Karena itu hadirin, menurut riwayat ini di dalam bab muqarrabah ini, kita harus selalu hati-hati dan waspada terhadap ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah ini tadi sami'a, mendengar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang bersabda, inna salasatan, ada 3 orang min Bani Israel. Oh, ini kisah yang pernah kita ceritakan itu ya. Jadi di zaman Bani Israel nggih, ini Bani Israel itu bisa umatnya Nabi Musa, juga bisa umatnya Nabi Isa, wallahu alam. Jadi ada 3 orang dari Bani Israel ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 macam ujian. Yang pertama, abroso, diuji dengan kondisi tulang kulitnya itu belang hadirin, bersisik dan jelek, serta berbau yang tidak menyedapkan, tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang diuji dengan akro'a, laki-laki yang kepalanya ini botak, tidak ada rambutnya, dan juga sama terkesan jelek, baunya tidak enak dan dibenci oleh orang-orang yang lain. Yang ketiga, laki-laki yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan buta matanya. Nah, aradallahu ayyabtaliyahum, Allah bermaksud melalui 3 orang ini untuk mengujinya. Dengan itulah maka faba'asa, kemudian Allah mengutus kepada 3 orang ini tadi malakan seorang malaikat. Jadi hadirin, di dalam bahasa Nabi atau bahasa Allah Ta'ala itu malaikat itu malak bahasanya. Malak ini seorang malaikat. Tapi Allah katakan malaikat itu berarti jamak.
banyak malaikat atau malaikat-malaikat gitu. Kalau kita menyebutnya malaikat ya malaikat gitu saja. Tapi banyak malaikat ya malaikat-malaikat. Tapi Allah atau Nabi seorang malaikat cukup dikatakan malak saja. Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi 3 orang yang diuji ini tadi. Untuk apa? Nah, ini hadirin. Fa'ata, maka yang pertama Allah Ta'ala Fa'ata, maka yang pertama malaikat tadi itu datang al-abroso kepada orang yang diuji dengan belang. Badannya belang tadi itu hadirin, belang, bersisi, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka orang yang abros ini diusir oleh teman-teman semasyarakatnya. Fakola, maka ketika malak tadi datang kepada orang yang abros yang badannya jelek itu, dia berkata, ayu syai'in ahabu ilaika, wahai saudaraku, dalam keadaan seperti itu apa yang sangat kau sukai, kata malaikat yang membentuk dirinya sebagai manusia. Jadi hadirin, orang yang sakit ini tidak tahu kalau yang datang itu malaikat. Qala, maka orang yang abros, yang badannya jelek itu, dia berkata, minta launun hasanun, warna kulit yang indah lagi seperti dulu, yang bersih, yang tidak ada cacatnya dan tidak berbau busuk lagi. Wajildun hasanun, dan juga kulit yang bagus. Wa yadhabu anni alladzi qadironi annasu, dan manusia-manusia karena kulitku yang baik itu dan bau yang sedap, manusia-manusia tidak akan membenci aku lagi. Nah hadirin, ketika abros, orang yang diuji Allah dengan belang tadi itu mengatakan seperti itu, maka famasahahu, malaikat yang menyerupakan diri sebagai manusia tadi kemudian mengusap badannya, diusap, kulitnya itu diusap hadirin oleh malaikat tadi itu. Fadhaba anhu qadarahu, maka atas izin Allah Ta'ala, karena yang menghendaki memang Allah Ta'ala, seketika itu juga sembuh. Kemudian wa'ata launan hasanan, dan dia pun diberi kulit badan yang indah lagi dan baunya tidak seperti dulu lagi. Qala al-malak, setelah orang yang sakit belang kayak tadi itu disembuhkan, maka malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik. Lewes ngene iki, kamu sudah kembali bersih dan baumu sudah tidak busuk, tidak dibenci oleh orang lagi, maka sekarang kira-kira harta kekayaan apa yang kau sukai? Qala abros berkata, hadirin, ini sebetulnya riwayatnya sering disampaikan oleh para ustadz, baru ini kita ketemu dengan lafal hadisnya yang asli. Kata orang yang pertama ini al-ibil, dia minta seekor onta yang lagi bunting. Fa'uqtiya nakotan asyaro'a, maka orang tadi itu kemudian diberi oleh malaikat yang menyerupakan diri sebagai manusia itu, diberi seekor onta betina yang bunting yang sudah segera melahirkan. Faqala, maka malaikat tadi itu kemudian berkata, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan seekor onta ini akan mendatangkan berkah yang banyak, yang cepat dari Allah kepadamu. Nah hadirin, setelah selesai mendatangi orang yang belang, maka malaikat ganti datang kepada akro, orang yang botak kepalanya tidak ada rambutnya, kemudian juga bersisi, baunya tidak enak. Maka dia bertanya, malaikat ini, ayu syai'in ahabbu ilaik, wahai saudaraku yang botak kepalamu, tidak ada rambutnya, jelek, baunya tidak enak, apa yang kau sukai dalam keadaan seperti itu? Qala, si Akra menjawab, sya'run hasanun wa idhabu anni hadzal ladzi qadarani annasu.
tentu saja saya ingin rambut saya kembali indah seperti orang-orang yang rambutnya indah itu dan tidak berbau jelek lagi, sehingga orang-orang tidak membenci aku tapi mencintai kepadaku. Hadirin, sama dengan yang pertama, famasahu, maka malaikat kemudian mengusap kepalanya, diusap. Fadhahaba anhu wa atasyaran hasanan, maka setelah diusap oleh malaikat, kepalanya tumbuh rambut yang indah sekali, cepat. Hadirin, ya ini memang qadar Allah Ta'ala. Kemudian baunya juga menjadi sedap. Qala, sekarang setelah kau sembuh dan rambutmu indah seperti itu, fa'yul mali akhabu ilaika, sekarang kekayaan apa yang kau inginkan, wahai saudaraku? Qala, Aqra menjawab, al-baqor, seekor lembu atau sapi yang bunting. Fa'ata al-baqaratan hamilan, maka malaikat kemudian memberikan seekor sapi betina yang bunting yang akan segera melahirkan. Qala, dan malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga lantaran lembu ini atau sapi ini kau akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atal amah, yang ketiga sekarang, setelah dua orang sudah didatangi malaikat, disembuhkan penyakitnya dan diberikan kekayaan untuk dikembangkan, maka dia datang kepada al-a'ma, orang yang buta, matanya buta. Hadirin, faqala, sama seperti yang dulu, ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang kau kehendaki dalam keadaan seperti ini? Qala, a'ma, orang yang buta menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari fabsirun nasa, kiranya Allah akan mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat alam ini lagi. Nah, hadirin, sama famasahu, kemudian malaikat mengusap mukanya, faradallahu ilahi basarahu, maka Allah menyembuhkan buta matanya itu dan bisa melihat kepada alam sekitarnya lagi, melihat apa saja yang ada di sekitarnya. Qala, setelah itu hadirin, sama kayak tadi, malaikat bertanya, fa'il mali ahabu ilaik, setelah seperti ini kekayaan apa yang kau inginkan? Malaikat orang yang buta tadi hanya menjawab, qala al-ghanam, aku cukup minta kambing saja. Jadi sederhana permintaannya, hadirin. Fatiyah syatan walidan, kemudian dia diberi kambing yang betina yang bunting sudah akan melahirkan. Fa'antaja, setelah beberapa kemudian, hadani waladani, fakana lihada wadin minal ibili wa wadin minal bakri wa hada minal ghanam. Nah, singkat cerita, setelah beberapa waktu, maka ketiga orang ini menjadi kaya raya, hadirin. Ternaknya luar biasa banyaknya. Yang sapi ya banyak di berbagai macam tempat, penuh dengan sapi dan pengembalanya. Demikian pula yang onta dan demikian pula yang kambing. Nah, hadirin, sekarang kembali Allah untuk menguji yang kedua kalinya, dibalik sekarang. Setelah itu summa annahu, malaikat yang datang tadi itu datang lagi. Yang pertama datang kepada al-abros, orang yang dulu kulitnya jelek, baunya tidak enak dan diusir oleh orang lain, serta kemudian diberikan kekayaan dengan onta itu. Faqala, dan malaikat itu bukan hanya berkata, tetapi malaikat ini merubah dirinya seperti kondisi orang yang belang ini dulu waktu dia masih miskin. Malaikat badannya kelihatan jelek, baunya tidak enak dan menimbulkan ketidaksukaan orang lain. Dia datang miskinun, dan dalam keadaan miskin. Qad ing qata'at bial hibal, dia mengatakan, saya adalah musafir yang miskin dalam perjalanan, sementara bekal untuk menuju tujuan saya sudah habis, maka saya tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan saya kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala dan lantaran pemberianmu semata. Maka
as'aluka billadzi a'taka al-launal hasan wal jidal hasan wal mal. Karena itulah saudara, aku minta bantuanmu untuk memberikan pertolongan kepadaku seperti kau telah diberikan oleh Allah Ta'ala kulit yang bagus, bau yang enak, dan kekayaan yang luar biasa banyaknya. Faqala, hadirin, singkat cerita, ketika orang yang kaya dengan sapi, dengan onta yang dulu juga diusir oleh orang itu, dia menjawab, hadirin, al-huquq kasiratun. Mohon maaf saudara, kewajiban saya banyak sekali, dan saya tidak bisa memberi kamu sedikit pun, sekalipun kamu dalam keadaan perjalanan. Faqala, hadirin, ketika si Abros ini menjawab seperti itu, maka malaikat tadi berkata, ka'anni a'rafuka alam takun Abros yakduruka annas fakiron fa'atakallahu al-ibila. Maka malaikat itu berkata, kayaknya aku dulu lihat kamu yang sakit seperti aku ini, kulitnya belang, baunya tidak enak, dan abros. Kemudian Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kekayaan dengan banyak onta seperti ini. Maka orang itu kaget, kok tahu, tapi dia tetap tidak mau ngaku, hadirin. Faqala, maka Abros masih melanjutkan pemungkirannya, saya tidak pernah miskin, saya tidak pernah sakit, dan harta yang aku miliki semuanya adalah tidak ada lain melainkan waristu hadal malik kabiron an kabirin, adalah warisan dari turun temurun orang-orang sebelum aku. Faqala, hadirin, maka malaikat itu kemudian mengatakan, in kunta kadiban, wahai saudaraku, kalau kau bohong, dusta, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Inilah, hadirin, yang nanti juga disambung dengan yang kedua, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tentang yang pertama ini, karena dia mendustakan apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dan tidak mau bersyukur, kembalilah dia dalam keadaan miskin, menderita lebih sakit daripada sebelumnya. Ini katakan, ini yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, inna adabi lasyadid. Kemudian, hadirin, malaikat nanti akan datang kepada orang yang kedua, yang dulu botak kepalanya, diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala serta diberikan kekayaan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, waktunya sudah mau masuk isya, nggih. Sekali lagi mohon maaf, ini nanti insya Allah dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan menjadikan maklum dan menjadikan pelajaran buat kita, sehingga kita tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.